sales gitu ya, salesnya yang online. Sales online ini, sangat dibutuhkan di kondisi saat ini gitu ya, apalagi ini, online ya. Jadi kerjanya bisa di mana aja, bisa di rumah, bisa datang ke kantor gitu ya, atau kalau lagi kerja juga bisa sambil ya ketika waktunya kosong, dan bisa juga, waktu bepergian, santai dan lain sebagainya. Mungkin kayak yang sekarang saya lakukan, kebetulan sedang ada perjalanan di luar kota. Nah, kita sambil diskusi sama seperti ini. Nanti seluruh aktivitasnya dominannya memang online. Dan, ini sangat praktis banget ya, aktivitas yang akan dilakukan sebagai sales di sini. Nah, kita memang mencari salesnya sebetulnya lebih ke, profesional ya, artinya meningkatkan kompetensi secara profesional untuk bisa, menjadi seorang, profesional sales yang skill-nya, bisa mandiri gitu ya. Nah, kalau misalnya mau jadi karyawan bisa aja, cuman kompensasi dari karyawan jauh lebih kecil daripada yang profesional. Nah, nanti kalau mau jadi karyawan maupun untuk, menjadi tim tim kami yang profesional itu ada, pelatihannya, ada kurikulum yang harus dilakukan minimal sekitar 3 bulan sampai 6 bulan ya, sama seperti probation di perusahaan. Cuman ini langsung dididik untuk, eee, kompetensi digital marketingnya plus juga, menghasilkannya udah bisa langsung gitu ya, baik kompetensi digitalnya maupun bukan. Itu aja mungkin dari saya, nanti detailnya ada dari Pak Masud disampaikan. Silakan diskusi, bahkan kalau waktunya sempat kita juga akan praktek ya Pak Masud ya untuk, eee, melihat seberapa mudahnya menguasai digital marketing yang kita bisa sampai nguasain digital marketing untuk SEO di Google. Itu, dari saya, terima kasih, selamat, diskusi gitu ya, untuk sosialisasi ini, wawancara, ada kebutuhan yang harus dimiliki oleh, eee, teman-teman calon calon tim PT TBS, yaitu laptop atau komputer dan handphone, itu wajib ya, dengan sosial media tentunya punya WA dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya persilakan ke Pak Masud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin saya tutup, apa namanya, videonya ya. Silakan, Pak Masud. Baik Pak Teja, terima kasih atas eh, informasi di awal mengenai tujuan pertemuan pada hari ini. Intinya teman-teman tadi sudah disampaikan kita akan belajar salah satunya adalah digital marketing, khususnya membuat website atau konten. Terus arahnya adalah teman-teman untuk ke depan jauh lebih profesional sebagai seorang salah satunya nanti akan dijelaskan baik sebagai tim sales atau tim subagen maupun sebagai agen. Itu salah satunya dan benar-benar kita juga sedang membutuhkan banyak tim sebetulnya teman-teman, karena dalam sebuah bisnis ini harus dirancang dengan seperti sebuah organisasi. Nah, jadi masing-masing punya kompetensi dan masing-masing punya kontribusi untuk membangun sebuah bisnis gitu ya. Nah, mungkin detailnya akan saya share ya, seperti apa sih, bentuk, bisnis yang akan kita bangun secara keseluruhan. Jadi kita tidak, bicaranya tidak parsial, maksudnya bicaranya akan, secara general, tapi, secara parsial, kita masing-masing harus, fokus terhadap kompetensi, di masing-masing, usaha ya. Nah, salah satunya kita akan nanti, ke depan teman-teman akan fokus kalau misalnya ingin menjadi sebuah apa, pebisnis profesional, sebagai seorang sales, sebagai seorang agen atau tim itu bisa jauh lebih besar hasilnya dibandingkan sebagai seorang karyawan karena memang, intinya kami sedang meng-hire teman-teman untuk, lebih profesional, khususnya di bidang digital marketing, gitu teman-teman. Nah mungkin saya akan, kembali lagi akan share, apa namanya, supaya nanti teman-teman, ada penjelasan.
Ini sudah terlihat teman-teman? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sosialisasi program TBS sebagai learning center. Jadi teman-teman akan belajar bagaimana nanti membangun sebuah struktur jaringan karir serta tanggung jawabnya. Nah, jadi ingin saya sharekan di sini adalah bahwa ada sebuah proses yang harus teman-teman ketahui di TBS ini, yang mungkin awalnya sekedar ingin tahu dulu apa itu TBS, bagaimana proses edukasi mulai dari tidak tahu apa-apa menjadi lebih banyak tahu, bahkan nanti menjadi sebagai seorang pengusaha, ya, dalam arti sebagai seorang digital creator. Juga nanti dengan edukasi yang ingin saya sampaikan nanti khususnya dari sisi digital juga itu mengerti bagaimana proses pembuatan website misalnya. Terus juga ketika teman-teman juga sudah mengerti digitalnya, ya yang ingin saya sharekan nanti ya, itu juga bisa saja menjadi sebagai seorang reseller atau sebagai afiliator. Jadi dunia digital ini terlalu banyak sebetulnya kalau mau dipelajari semuanya. Nanti ini prosesnya bertahap saja kalau menurut pandangan saya. Karena produk-produknya ini kan nanti akan banyak sekali di TBS ini sebetulnya. Tapi intinya kami akan membarisbawahi ya teman-teman, supaya efektif, efisien, dan produktif ya. Efektif artinya teman-teman tahu, mengerti tentang digital, terus langsung sales, langsung bisa menjual, itu langsung dapat cuan. Intinya di situ teman-teman. Baik nanti sebagai seorang sales, sebagai seorang subagen ya, subagen karena kita nanti akan bekerja sama juga dengan travel, salah satunya travel umroh ya, maupun properti juga bisa, atau kita sendiri sebagai seorang agent. Nah, target kami di sini adalah bagi teman-teman yang baru hadir di digital ini, itu dibekali dengan sebuah kompetensi, yaitu bagaimana teman-teman ketika tahu produk itu bagaimana bisa membuat konten dalam sebuah website sehingga konten itu atau website itu ditemukan, dicari ya. Orang ingin pergi umroh misalnya itu menemukan website yang dicari gitu loh. Sehingga di situ akan terjadi sebuah proses transaksi ya kan. Maupun di agent properti juga sama gitu. Teman-teman bisa menyajikan sebuah konten sehingga konten itu ditemukan, misalnya konten itu bicara tentang bagaimana jadwal umroh pada bulan Juli, berapa harganya, itu yang dicari itu konsumen akan ketemu dengan website yang teman-teman buat gitu, sehingga mereka langsung bisa mengklik gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, nanti status teman-teman sekali lagi tentunya akan menjadi pilihan ya, mau menjadi sebagai seorang sales saja, atau sebagai subagen, atau resmi sebagai agen. Artinya teman-teman di situ bisa berkarir. Dan insya Allah nanti kalau teman-teman sebagai seorang agen yang profesional, artinya bisa menyajikan website secara utuh kepada konsumen, ya kan? Insya Allah itu akan menjadi bekal atau cuan teman-teman. Dan semua proses pembelajaran ini TBS akan memberikan secara gratis. Bahkan alat bantu ya akan disiapkan. Ya, alat bantu apa saja, karena berdasarkan pengalaman teman-teman, belajar digital itu terlalu banyak dan banyak sekali intrik-intriknya. Maksudnya banyak sekali catatan-catatan yang harus dipenuhi gitu loh. Bagaimana membuat sebuah konten itu ada di situ, ada membuat gambar. Teman-teman harus bisa membuat gambar kok di Canva misalnya. Teman-teman harus bisa bikin video gitu. Teman-teman juga harus bisa bikin copywriting sebuah tulisan sehingga akan disukai oleh Google gitu loh.
Terus terang jadi banyak sekali keahlian yang harus teman-teman kalau teman-teman belajar, digital marketing, di luar sana tuh banyak sekali pembelajaran teman-teman. Tapi, karena saking banyaknya sehingga mereka juga, tidak kalau teman-teman tidak memiliki produk yang memang itu udah menjadi profesinya, itu akan sangat sulit teman-teman. Makanya kami berdasarkan pengalaman saya, belajar digital itu sudah lebih dari 10 tahun sebenarnya, gitu loh. Banyak sekali kami melakukan suatu proses-proses dan itu tidak hanya menjadi suatu pembelajaran yang tidak menghasilkan. Nah, dari pengalaman itulah makanya saya membuat sebuah strategi gitu ya, mudah-mudahan, ini sangat simpel dan praktis, jadi teman-teman nanti akan belajar selama, 2, 3 bulan, praktek langsung gitu. Praktek langsung sehingga, belajarnya akan, lebih sedikit tapi langsung menghasilkan, daripada belajar terlalu banyak ilmu yang didapat tapi tidak bisa diterapkan. Karena banyak sekali ilmu digital seperti afiliator dan reseller sendiri juga ini banyak sekali kalau mau dipelajari teman-teman. Tapi, yang kami fokuskan sekali lagi ini sebagai seorang sales, sebagai agen. Nah, nanti lebih lanjut kita TBS juga sangat sadar bahwa yang namanya bisnis itu tidak hanya sekedar menjual. Karena proses menjual itu biasanya, naik turun dan sifatnya kadang sementara ketika orang banyak suka terhadap produk yang kita jual. Tetapi yang akan kita bangun adalah, sebuah sistem, bisnis, di mana, prosesnya itu bukan sekedar jual beli tetapi ada proses regenerasi, ada proses teamwork gitu, ada proses, masing-masing pihak ada yang menyiapkan produknya, ada yang menyiapkan pelayanannya, jadwalnya misalnya, ada yang menyiapkan, semuanya lah, teknik closing-nya. Jadi proses-proses pembelajaran itu banyak. Makanya di sini ada tahapan sebagai seorang leader, senior leader, eee, ada juga sebagai seorang manajer, sampai digital kreator, bahkan sampai seorang pengusaha. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan di sini karena, ini prosesnya terlalu panjang gitu ya. Bisa teman-teman belajar untuk menjadi seorang, leader atau senior leader itu mungkin paling cepat itu 1 tahun ya. Kalau memang dari nol seperti, tadi Mas, Pak Akmal ya, itu sebagai yang baru fresh graduate gitu. Itu butuh belajar 1 tahun, 2 tahun. Bahkan untuk menjadi seorang manajer kalau teman-teman bekerja itu butuh minimal 5 sampai 7 tahun. Nah, hanya mengejar sebuah gaji gitu kan. Nah, kalau di kami di TBS ini akan kita pelajari secara, apa namanya, bertahap dan kita sebagai sebuah tim, karena Pak Teja juga sudah cukup banyak pengalaman, untuk membangun sebuah, komunitas bisnis ya. Komunitas bisnis baik sebagai pengusaha yang di dalamnya banyak, struktur organisasinya, maupun sebagai seorang tim salesman yang mandiri gitu. Artinya memang teman-teman nanti suatu saat bisa jadi leader, terus bisa mengelola bisnisnya, itu teman-teman. Nah, makanya di sini, ada beberapa levelnya ya. Di sini, sebagai seorang pemula memahami dasar-dasar bagaimana kita membangun sebuah bisnis, terus memiliki sebuah perencanaan dan keputusan berdasarkan pengalaman, ya memiliki kompetensi lah ya, sebuah bisnis itu seperti apa sih, terus bagaimana, kita bisa mandiri karena kita memang betul-betul, bisa fleksibel gitu loh, fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah bisnis ya. Bahkan nanti, teman-teman menjadi sebagai seorang mahir gitu, artinya betul sangat mandiri bahkan bisa me mengkolaborasi semua tim yang dimiliki oleh teman-teman, eee, sehingga, eee, bisnisnya akan berjangka panjang ya. Eee, nah, berjangka panjang seperti yang kami sedang lakukan di sini juga, tujuannya untuk jangka panjang dan siapa timnya? Timnya ini adalah teman-teman yang kami hire, dari baru, yang dari awal seperti Pak Iqbal suatu hari nanti bisa akan berkolaborasi dengan kami secara secara terus-menerus untuk membangun sebuah bisnis, ke depan, seperti itu. Di sini juga, di TBS sudah menyiapkan semua, strukturnya ya, mulai dari direktur, dalam hal ini, Pak Teja. Maaf Pak,
Macet Pak ya? Iya, tadi macet ya, Pak. Di sini lengkap sekali dan tim ini bisa ya. Dan ini ada legalitas. Nggak ada suaranya Bapak ya? Pak, Pak, Tadi mau putus ya? Iya iya, putus Pak. Oh, oke. Sorry berarti saya agak bicara sedikit. Ya intinya di TBS ini, tapi sekarang ini udah kelihatan ya Pak. Sudah eh, Pak. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Jadi di TBS ini ada strukturnya di sini ya teman-teman. Dan yang juga teman-teman bisa nanti bisa sebagai seorang mitra ya. Sebagai seorang mitra atau agent dari tim TBS. Sebetulnya nanti akan kerjasama dengan mitra agen-agen lainnya seperti di Umroh Haji, khususnya yang sedang kami geluti. Gitu. Gambarannya seperti itu. Nah, ini salah satunya ini kita akan di tour and travel ya. Seperti saya sendiri itu em, bagian dari salah satu kami sebagai agentnya tim travel umroh Tanur Mutmainah Tour ya. Ini kami aktif posisinya di sini ya. Pak Teja juga di properti ini aktif di RHI ya. Dan ini kami semua sudah punya pengalaman dalam arti membuat website ya. Nanti akan saya tunjukkan juga eh, properti maupun tour. Dan yang lainnya juga ada sebenarnya digital kreatif karena kami kerjasama dengan salah satu pembelajaran digital yang sudah terkenal di Indonesia. Itu juga banyak sekali produk-produk digitalnya, teman-teman. Trading juga ada beberapa kerjasama dengan apa namanya agent apa perusahaan seperti fashion, madu juga salah satunya juga ada ya produk-produk. Terus ini ada di konstruksi legal maupun edukasi. Jadi ini eh, kami memiliki apa namanya kerjasama TBS dengan beberapa tim-tim ahli di bidangnya masing-masing ya. Mungkin saya tidak akan menyebutkan secara detail karena saya di sini posisinya sebagai digital kreator ya, digital kreator atau digital kreatif ya, posisi di TBS ini. Sehingga tugas kami adalah meng-hire kemampuan teman-teman untuk belajar digital terlebih dahulu sehingga apapun produknya nanti bisa digeluti, akan bisa di apa namanya bisa dibuat lah untuk bagaimana teman-teman menjual apapun sesuai dengan produk yang dimiliki oleh TBS. Namun sekali lagi saya punya tugas kepada teman-teman untuk belajar selama kurang lebih 2 bulan. Ini sih yang basicnya aja 2 bulan ini khususnya di travel umroh dan haji ya. Nanti bulan ketiganya belajar secara tim, organisasi termasuk teknik closing. Bahkan bulan keempat teman-teman bisa kalau teman-teman sudah misalnya punya keinginan kuat menjadi sebagai seorang agent itu bisa melakukan proses edukasi ke teman-teman yang lainnya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini terkait dengan digital itu suatu hari nanti teman-teman yang akan menggantikan atau sebagai tim kami yang akan membantu mensupport pada saat eh, orang-orang yang ingin belajar itu jauh lebih banyak lagi gitu loh. Jadi bukan hanya di hari Sabtu jam 1 seperti sekarang, bisa aja nanti di hari-hari lain di mana yang mengisinya adalah teman-teman gitu loh. Jadi jadi teman-teman bisa sebagai seorang mitra tadi untuk mengembangkan usaha teman-teman baik secara mandiri maupun kerjasama dengan TBS. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Baik, Pak. arahnya nanti kita sebagai seorang mitra ya, bisa juga sebagai seorang mitra yang mandiri ya, mandiri artinya teman-teman punya kebebasan untuk mengeksplor kemampuan teman-teman gitu loh. Mau bergerak di bidang mana, tapi yang kami tawarkan untuk belajarnya adalah
sebagai tahap awal mungkin belajar selama 1 tahun kurang lebihnya itu secara partnership ya, itu paling tidak 1 tahun dengan travel umroh dan haji maupun kalau tertarik dengan ini apa properti. Jadi kira-kira seperti ini siklusnya nanti ya. Dan siklus yang apa namanya agen, subagen, staf itu ini teman-teman nanti bisa naik jabatan gitu loh. Ketika teman-teman menguasai secara struktur kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun itu bisa saja menjadi owner untuk bisnisnya teman-teman sendiri. Owner untuk bisnis di mana teman-teman akan meng-hire juga teman-teman yang lainnya gitu loh. Karena sekali lagi dalam sebuah bisnis itu kita tidak bisa sendiri, tapi kita membutuhkan tim-tim lain. Nah, tim-tim lain-lain itu nanti ada proses-proses edukasi lainnya nanti akan dibantu oleh TBS, gitu teman-teman. Nah ini, Oke, oke itu. itu gambarannya. Jadi di sini ada perusahaan TBS, ada staff agent seperti Pak, Anda. nggak ada ini, nggak ada PPT-nya ya? Ya Nggak Pak, muncul. screen recordnya nggak kelihatan Pak. Ya. Pak, Oh, nggak kelihatan ya? iya Pak. Sebentar. Oh, jangan-jangan recording masih aktif. Sekarang udah kelihatan? Ya, sekarang sudah kelihatan Pak. Udah Sudah, kelihatan ya? Pak. Sorry, berarti tadi saya nggak ada ininya ya, layarnya ya. Iya Pak. Aduh. Tapi intinya mungkin apa yang saya sampaikan ini eh, tadi kerjasama dengan beberapa apa namanya divisi sebagai trading, digital kreatif, mulai dari level properti, digital, trading sampai konstruksi dan ini semua udah ada tim-tim ahlinya masing-masing. Nah untuk saya khususnya di bidang digital kreatif di mana untuk menjual apapun itu butuh butuh keahlian membuat website. Nah ini yang akan nanti akan saya share eh, di share ya di materi berikutnya. Dan intinya nanti teman-teman akan diajak itu menjadi mitra ya, mitra bisnis TBS di mana teman-teman nanti akan membangun sebuah organisasi seperti ini ya. Bukan hanya teman-teman sebagai penjual atau sebagai agent staff, tapi bisa juga sebagai owner atau manager dalam sebuah bisnis yang teman-teman akan bangun. Gitu. Nanti bersama siapa? Bersama kami ya. Karena nanti teman-teman juga bagian dari tim kami juga. Seperti itu. Makanya di sini ada perusahaan TBS, terus ada staffnya, ada leadernya, terus ada supervisor maupun nanti ada manajernya. Nah, sementara teman-teman akan fokus dulu di staff dan agent di sini ya. Karena kalau teman-teman sudah punya expert atau punya pengalaman di bidang digital, bisa menjual produk-produk yang nanti akan saya share, itu akan menjadi pembekalan awal sebagai kompetensi teman-teman. Nah, nanti di sini juga ada proses yang ini saya garis bawahi bahwa ada pemberdayaan untuk teman-teman itu kami membutuhkan sekitar 10 sampai 30 orang. Jadi tim awal ini tim 10 sampai 30 ini adalah tim awal. Karena ketika teman-teman sudah menghasilkan dengan cara privat, kita belajar langsung day to day, hari ke hari bagaimana proses membangun sebuah bisnis itu kami memberikan kesempatan kepada teman-teman secara privat belajar untuk membangun bisnis. Tentunya ada syarat dan ketentuannya ya teman-teman, ada syarat dan ketentuannya nanti yang akan saya bedah di materi digital gitu loh. Ketika teman-teman bisa mengikuti prosesnya secara disiplin, betul-betul mengikuti pola yang atau strategi yang kita jalankan, insya Allah gitu. Teman-teman 6 bulan 1 tahun ke depan itu memiliki sebuah bisnis ya, memiliki sebuah bisnis yang untuk jangka panjang, sama seperti kami juga untuk jangka panjang. Nah, syaratnya lagi-lagi ini butuh motivasi yang kuat, butuh kesadaran dan motivasi untuk sebuah proses ya, untuk sebuah proses tadi. Karena tanpa ya kembali lagi ini pilihan ya teman-teman, pilihan supaya
era digitalisasi ini teman-teman bisa mengikuti gitu, dan mengikuti suatu proses di mana ini kita bukan berteori belajarnya tapi langsung praktek teman-teman. Langsung praktek artinya langsung teman-teman dalam waktu 3 bulan ke depan setelah belajar full dan memiliki website, memiliki konten itu langsung bisa menghasilkan. Karena target kita memang teman-teman seperti seorang karyawan begitu dikasih tahu cara strategi ilmunya langsung dipraktekkan langsung produktif gitu, langsung produktif artinya teman-teman langsung bisa insya Allah gitu bisa menghasilkan gitu, menghasilkan cuan ya. Kenapa? Karena di situ kita di website itu adalah sebagai sarana untuk terjadinya proses transaksi gitu, proses transaksi proses bisnis di dalamnya ada jual beli gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah itu gambaran TBS. Nah sekarang menginjak ke atau sebelumnya ada yang perlu ditanyakan teman-teman sebelum saya masuk ke materi yang ingin saya sampaikan, kurang lebih setengah jam. Kira-kira Saya udah mau ada nanya, gambaran? mau nanya terlebih dahulu Bapak ya. Ya siap. Ya, kalau misalkan digital marketing ini, jadi kita pembelajaran dulu selama 3 bulan gitu. Ya. Itu berarti di situ kita mulai setiap hari apa aja Pak? Oh ya. Nanti akan saya jelaskan belajar secara online seperti ininya seminggu sekali. Jadi sekitar efektif untuk digitalnya sekitar 8 week ya, 8 minggu. Satu bulannya terakhir itu nanti belajar ini ya teknik closing dan lain-lain termasuk membangun tim. Setiap hari Sabtu digitalnya seperti ini, jamnya sama ya, jamnya sama. Terus nanti akan praktek, insya Allah nanti akan saya jelaskan di materi-materi berikutnya. Kira-kira seperti itu tuh, sementara jawabannya. Oke, udah tergambar Pak, Insya Allah. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya langsung masuk ke materi digital ya. Siap Pak, siap. Siap. Oke, ini sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Tidak ya? Jadi yang ingin saya sampaikan ini ada 3 teman-teman. Ada tiga di proses digital marketing. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan tadi juga yang terkait proses belajar. Ada 3. Yang pertama ini teman-teman akan mengetahui di awal itu proses pembelajaran yang 3 bulan tadi. 3 bulan itu dapat apa aja atau belajar apa saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan tunjukkan dari hasil pembelajaran ini, praktek ini, apa sih yang akan diperlihatkan gitu. Nah, salah satunya yang akan diperlihatkan adalah hasil karya teman-teman pada saat membuat website itu masuk ke halaman 1 Google gitu. Nanti akan saya perlihatkan itu ya, kepada teman-teman. Jadi kita bukan berteori tapi kita langsung praktek dan langsung hasilnya ada. Hasilnya ada dalam arti ada untuk proses digital untuk konten teman-teman itu masuk ke halaman 1, 2, dan 3. Nah, terus yang ketiga yang ingin saya sampaikan inilah cara membuatnya ya, cara membuat kontennya seperti apa. Nah, jadi 3 poin itu yang kita langsung praktekkan. Nah, oke, yang pertama kurikulum. Kurikulum ini ada prosesnya itu 3 bulan pertama belajar. Jadi bulan pertama ini ada mingguannya, week 1, week 2, week 3, dan 4 sama harian. 0 hari sampai 1 hari sampai 7 hari, 8 hari sampai 14 hari dan seterusnya ya. Ini bulannya bahkan bulan keempat ini teman-teman mulai ketika sudah praktek, sudah menyelesaikan target, teman-teman
eh, langsung bisa apa namanya mengajarkan sesuatu dari teman-teman yang sudah praktekkan tadi ya bulan keempat. Bahkan kontennya pun teman-teman mulai dari 200 di bulan pertama, di bulan kedua sampai 500, di bulan ketiga dan seterusnya sampai ke 6 bulan itu kurang lebih 1.200 konten. Eh, ini jangan khawatir dulu teman-teman, kok banyak gitu. Ya ibarat teman-teman punya dagangan itu, dagangannya itu atau produknya itu banyak. Karena kebutuhan customer itu beda-beda masalahnya. Yang menjadi pertanyaan orang butuh sesuatu produk yang diinginkan, biasanya pertanyaannya banyak sekali, ratusan ribu bahkan bisa ribuan, dan semua pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab lewat konten-konten yang dibuat dengan beraneka ragam, dengan memberikan kata kunci. Itu intinya di situ teman-teman. eh saya akan balik lagi di sini, teman-teman akan belajar di minggu pertama ini eh, lembaran kerja, ya kan? Lembaran kerja, terus ada memiliki 200 kata kunci, ChatGPT, konten, notepad dan gambar. Terus praktek ya, nanti akan saya praktek di menit ke depan, belajar juga backlink sama internal ya, internal backlink. Ini di week kedua, week ketiganya langsung evaluasi di Google Search Console. Jadi nanti teman-teman akan bisa membaca materi yang sebelah kanan ini, CTR, impresi, posisi ranking, sampai closing. Bagaimana teman-teman punya konten itu yang diklik ya, kemudian closing atau mereka terjadi proses transaksi. Terus mengevaluasi juga konten yang tidak masuk ke halaman 1, 2, 3 itu bagaimana masuk ke halaman 1, 2, 3. Ini ada strateginya. Di mana strategi yang akan diselesaikan diantaranya itu bagaimana membuat Google searching ya. Uh, itu belajar seperti itu, terus belajar juga tentang backlink piramid ya, mungkin belajar 1-2 minggu, bahkan bisa sampai 3 minggu sambil mempraktekkan, terus body per page. Nah, dari pembelajaran 2 bulan tadi, teman-teman nanti insya Allah bisa mengaudit ya, mengaudit proses apa namanya website yang dibikin, bahkan bisa masuk ke ranking 1, 2 atau dan 3. Nanti akan saya perlihatkan. Uh, terus targetnya. Jadi ini belajar bukan hanya teori, teman-teman langsung praktek, ada targetnya. Di mana targetnya itu teman-teman akan membuat konten sebanyak di minggu pertama itu sekitar 50. Dan proses membuat 50 ini tidak rumit karena proses pembuatan website ini atau membuat konten ini hanya kurang lebih 5 menit. Sehingga kalau misalnya 50 dalam waktu 1 minggu itu, kalau teman-teman punya waktu 1 jam kurang lebih, itu 5 menit, itu sehari 10. Sehari 10, kalau 5 hari itu 50. Seperti itu. Dan ini dilakukan konsisten, per minggu itu 50. Tapi nanti teman-teman sehingga 2 bulan itu bisa 1 bulan itu bisa sampai 200. Tapi teman-teman percaya atau tidak, nanti 200 ini diselesaikan bisa aja 2 minggu, bahkan 1 minggu. Ya, ini bisa teman-teman. Ini nanti akan dipraktekkan yang akan saya share di, di materi sebelumnya. Nah, itu gambarannya teman-teman. Nah, satu hal teman-teman ketika sudah praktek 200 itu nanti akan dikasih lagi website gratis untuk membuat. Karena teman-teman akan membuat website ini nanti bukannya 1 website, 2. Bahkan nanti di bulan ketiga itu ada website 1 lagi yang bersifat personal. Seperti itu teman-teman. uh, itu yang menjadi gambaran kita untuk teman-teman nanti bisa apa namanya belajar dan praktek. Dan ini kontennya juga kami sudah siapkan ya, maksudnya target-targetnya.
Nah, ini yang pertama ingin saya sharing seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua adalah saya ingin menunjukkan ke teman-teman eh, apa namanya, bagaimana sih apa yang saya diceritakan hasilnya seperti apa. Nah, ini saya akan tunjukkan di lembaran kerja ya. Ini lembaran kerja yang tadi saya sudah singgung. Lembaran kerja ini berisi 200 kata kunci, teman-teman ya. 200 kata kunci yang nanti udah disiapkan ya. 200 kata kunci. Ini ya. Nah, 200 kata kunci ini coba kita akan lihat. Saya akan perlihatkan ke teman-teman. Saya akan perlihatkan ke teman-teman. Misalnya, oke lah, saya acak aja. Ini ya, saya tulis ini, copy. Saya akan masukkan ke sini ya, kata kunci. Paket umroh di bulan Februari di daerah Bogor ya. Nah, ini masuk ya teman-teman ya. Masuk di halaman 1. Ini kita klik ya, kita klik. Nah, ini bahkan ada 2 tur umroh juga ini sama teman usaha ya, teman-teman seperti itu. Nah, kita akan lihatkan kembali misalnya ini saya acak ya teman-teman. Tadi bulan Februari, coba kita di bulan lain. Oke lah inilah. Tapi ini nggak ada bulannya. Oke lah, kita coba kita copy lagi. Jadi kata kunci yang yang di apa namanya yang dimasukkan itu masuk ranking berapa atau ranking berapa gitu. Nah, kalau yang ini kata kunci yang terlalu luas ini juga mengakibatkan karena ini nggak ada bulannya ya, teman-teman. Salah satunya tidak ada bulannya. Ini lebih dari apa? Lebih dari halaman 3. Nanti kita akan tahu bagaimana cara untuk membuat yang lebih dari halaman 3 ini menjadi halaman 1, 2, 3. Nah, kita contoh lagi, copy. Sorry, saya akan ini. Ini juga tidak. Nah, ini masuk ke halaman 2 ya, teman-teman ya. Masuk ke halaman 2. Masih cukup oke ya kalau masuk ke halaman 2. Berarti kemungkinan akan diklik oleh ya, yang lain. Coba saya lihatkan lagi yang di bulan paket yang di bulan Juli yang akan datang ya, teman-teman. Yang akan datang di bulan Juli. Nah, ini yang punya kami juga ya, masuk ya. Ya, ini yang website yang punya saya juga. Seperti ini ya, teman-teman websitenya. Nah, coba saya cari yang kebetulan saya minggu kemarin saya sudah bikin yang untuk Juli Bandung ya. Juli di Bandung. Nah, ini yang muncul yang punya saya yang lain ya. Untuk titik temannya rumah mandiri ini tidak masuk. Nanti kita akan di eh, strategi berikutnya nanti di minggu-minggu berikutnya sesuai dengan jadwal nanti akan eh, diperlihatkan ya.
gimana strategi untuk bisa membuat masuk ke halaman halaman 1, 2 atau 3. Nah, kita contoh lagi nih teman-teman ya. Ini Juli ya. Ini di bulan Juli ini pernah teman buat ya. Coba ini saya akan masukkan di daerah Sulawesi, karena yang belajar di kita ini di Banggai Juli ya, di kepulauan di daerah Sulawesi. Nah, ini masuk juga teman-teman ya, halaman 1. Nah, ketika masuk ini dibuka ya. Nah, ini sehingga nanti teman-teman akan melihat ya, ini buat konten seperti ini teman-teman ya. Membuat konten. Bentar. Nah, membuat konten, nanti konten ini dibuat seperti ini. Setelah itu diklik. Klik ini. Nah, ini yang disebut dengan lead. Ya. Ini disebut dengan lead. Masuk ke WA. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan. Nah, ini juga saya punya yang website punya pribadi saya ya. Yang ini yang tadi saya, misalnya ini promo Juli Subang. Ini website yang lain ya teman-teman ya. Nah, ini ya, promo umroh Oktober daerah Subang. Nah, ini websitenya ini teman-teman. Ya, ini websitenya. Sebetulnya properti juga ada, nanti bisa ranking 1. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang bagaimana cara cara membuatnya teman-teman ya. Cara membuatnya. Ini sekarang jam 14.24. Nah, cara membuatnya yang pertama itu yang harus teman-teman siapkan adalah lembaran kerja. Lembaran kerja seperti ini ya. Ini lembaran kerja seperti ini ya. Ada di sini di lembaran kerja ini ada langkah 1, 2, 3, dan 4. Ya. Langkah 1, 2, 3, dan 4. Ya. Publish, terus yang kedua indexing, ketiga adalah muncul di Google, kemudian masuk ke halaman berapa. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menyiapkan ChatGPT. ChatGPT seperti ini ya teman-teman. Ini ChatGPT ya. Yang kedua adalah ChatGPT. Yang ketiga adalah Notepad. Di sini ada instruksi ya. Misalnya instruksinya adalah buat 800 kata dengan kata kunci Juli Bandung misalnya, terus dengan bahasa emosional, strukturnya H1, H2, dan H3, terus ada kata kunci LSI dikembangkan, 7 alasan mengapa milih Tanur, sampai tanya jawab 10 pertanyaan yang sering dimunculkan oleh customer untuk nanya sesuatu. Yang berikutnya kami nyiapkan juga file gambar ya. File gambar juga sudah kami siapkan seperti ini. Nah, ini ya, file gambar. Nah, untuk memulainya kita menyiapkan website ya. Menyiapkan website seperti ini. Coba saya akan masuk ya. Admin. Nah, ini udah masuk. Nah, prosesnya sebagai berikut. Saya akan mulai jam 14.26 ya. Kita baru mulai nih teman-teman untuk cara bagaimana membuat kontennya. Klik master data.
klik produk. Nah, untuk kategori nanti dibikin juga. Sebetulnya kategori nanti dibuat menyusul dan berbeda. Klik new product. Nah, pilih kategori. Nah, kategorinya di sini yang punya saya karena mau praktek di tempat saya. Terus lihat lembaran kerja. Saya contohkan di sini aja. Kebetulan Bogor sudah pernah bikin ya teman-teman. Saya bikin salah satu bikin lagi di sini untuk di daerah. Saya akan buat di bulan Juli di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang. Oke, saya akan copy di sini, pindahkan ke lembaran kerja. Itu persiapannya. Ya. Nah, ini kata kunci ini yang akan saya masukkan ke sini, teman-teman. Ya. Harga umroh terbaik Juli Tangerang. Nah, sekarang siapkan ininya apa? Siapkan gambarnya. Saya siapkan gambarnya, masuk ke sini. Ini tinggal kopas. Ya. Terang. Supaya kata kuncinya sama nanti. Supaya kata kuncinya sama. Pilih di Mas Nur gambar nomor 200. Nah, ini tinggal copy paste. Nah, akan muncul ya. Karena tadi saya udah bikin open. Harga umroh terbaik Juli Tangerang. Harga umroh terbaik Juli Tangerang. Nah, selanjutnya akan buat chat GPT ya. Ini saya kopas, copy ke chat GPT. Saya akan pindahkan ke sini. Sudah pindah, kita akan nah, chat GPT akan membuatnya ya, teman-teman. Jadi kata kuncinya harga umroh terbaik Juli Tangerang. Seperti ini, terus kita tunggu. Kita siapkan untuk langsung kopas ya. Ya, udah selesai sampai sini ya. Oke, sampai sini. Copy. Masukkan ke sini, teman-teman. Ke deskripsi ya, deskripsi. Deskripsi langsung kita buatkan di sini COWA, terus di tengah-tengah kurang lebih aja CO baca 2, di terakhir COWA, COD naik sebagai kata kunci, CO baca. Nah, berikutnya ini kata kunci ini akan saya kopas ke sini, teman-teman. Tadi harga ya. Ya, ini ada 3. Nah, deskripsi ini agak panjang. Saya akan buatkan yang ini. Tolong buatkan 50 deskripsi. Akan saya kopas. Ini. Copy.
Ini jangan 50, saya bikin 10 aja supaya cepat. Sebetulnya teman-teman bisa bikin 200 ya teman-teman. Nah ini saya tinggal pindahkan. Nah, udah jadi. Ini kontennya tulis deskripsi konten Google SEO Denai. Nah ini checklist home. Judulnya saya akan copy lagi sini, masukkan ke judul. Ini WhatsApp sama teks. Ini saya ganti teman usaha Biz ID. Nah, sudah selesai, submit. Jadi sudah selesai di sini ya, teman-teman. Nah, ini kita akan cek ya. Saya akan refresh di beranda. Nah, ini ya. Ini udah muncul, klik. Ini linknya. Nah, linknya akan saya masukkan ke ChatGPT. Sorry, ke lembaran kerja. Nah, ini akan saya masukkan ke sini, lembaran kerja. Nah, untuk deskripsi juga tadi sudah tinggal dimasukkan deskripsinya. Sebenarnya deskripsi udah saya lewat aja deskripsi. Ini jamnya 14.32. 14.32. Masukkan ke lembaran kerja. Sekarang tanggal 31 Mei 2025. Jam 14.32. Nah, baru proses ini yang disebut dengan proses langkah 1, tanggal publish ya. Tanggal publish. Terus saya akan buat permintaan indeks. Nah, permintaan indeks ini dilakukan prosesnya seperti ini. Nah, yang ini ya, yang tadi copy, ini daftarkan ke Google Search Console. Google Search Console. Ya, Google Search Console start. Nanti teman-teman akan buat seperti ini supaya bisa melakukan proses ini ya. Proses indexing disebutnya. Ctrl C. Ini dimaksud dengan mendaftarkan konten Anda ke Google. Ini nomor 945 tes. Ya, ini yang disebut dengan proses mendaftarkan konten Anda ke Google sehingga dideteksi bisa masuk ke halaman 1 atau 2 atau 3 Google. Ini request. Nah, udah masuk. Berarti ini kita masuk ke lembaran kerja lagi. Ctrl C, 31 Mei jam 14.35. Jadi setiap pekerjaan masukkan ke lembaran kerja. Nah, itu aja teman-teman yang ingin saya praktekkan terkait dengan cara membuat konten. Oh ya Pak, baik. Ya, siapa? Baik, Ada Pak. yang menanyakan, Pak? Eh, untuk terkait caranya, menurut saya pribadi tuh lumayan dapat dipahami ya Pak. Hmm. Ya, mungkin ya mungkin saya udah sedikit paham
tentang bagaimana membuat konten yang Bapak jelasin tadi. Oke, good, good Pak. Memang cukup sederhana Pak. Dan cepat. Nanti sebenarnya dipraktikkan tuh 5 menit Pak. Karena Oh ya, berulang-ulang nanti bikinnya. ya. Siap, siap, Pak. Eh, Nanti Pak Iqmal dan Pak Maulana nanti saya akan share lembaran kerja. Satu pertama itu, kedua gambar, yang ketiga notepad-nya beserta apa prompt untuk ngisi ke ChatGPT. Oh ya, Pak. Ya, kira-kira mau nggak untuk praktek teman-teman? Sekarang atau nanti atau gimana, Pak? Sekarang. Eh, Mungkin kalau sekarang laptop ada, Laptop untuk kebutuhan masih belum ada sih, Pak. belum ada ya. Kalau Cuman saya kan kalau saya alat- Pak, laptop itu alhamdulillah sudah ada ya. Pak Cuman Maulana ya. ya sudah ada laptop. Oke. Cuman kalau sekarang kata saya udah mau asar juga Pak ya. Oh Apa ya, mau enggak. kapan? Ya. Kayaknya ya, nggak praktek sekarang teman-teman. ya, Nanti Pak. ya ini ada videonya. Nanti Enggak, urutannya Pak. bisa diulang lagi di menit keberapa sampai ke menit keberapa. Itu aja Ya. kok. Hmm. Hmm. Tapi Pak, menurut Ya, saya gimana? cukup sederhana ya. Jadi Ya, betul. memakai handphone juga udah lumayan bisa. Cuman emang lebih prefer tuh pakai laptop sih, Pak. Iya, betul, Mungkin betul, betul, Pak. Memang betul lebih prefer lebih pakai laptop, biar 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 ini teman-teman dapat kontennya banyak gitu. Biar dan cepat sesuai dengan target, karena kenapa ada target angka-angka tadi? Oh ya, nanti dipandu kata kuncinya sudah ada 200. oh ya Jadi nanti 200. tinggal kita buat saja Gimana Pak? kata Kata oh, kuncinya. Gini, kata kunci. kata kata kuncinya sementara dari kami dulu. Nanti ke depannya silakan di kreatif gitu teman-teman. Kenapa? Oh, Karena saya ingin menerapkan kata kunci yang basic dulu. Jadi di website teman-teman itu atau dikombinasikan nggak apa-apa sih, dikombinasikan Ya Pak. di seling gitu ya. Ya, Boleh aja sih. siap, siap Pak. Kalau Jumlah kalau katanya antara 4, 3 sampai 4 lah, 4 sampai 5. Apa Pak? Maaf. Karena kalau 3 terlalu pendek nanti nggak masuk. Karena tujuannya adalah sudut pandang customer ya, sudut pandang customer bukan sudut pandang kita. Ya Pak. oke Oh siap. ya teman-teman, gini kata kunci ini kan saya udah siapkan untuk wilayahnya supaya nggak bentrok. Pak Akmal mungkin tadi daerah mana? Pak Akmal daerah Saya Banten ya? daerah bukan daerah Kabupaten Bogor, daerah Lusadeng Pak. Gini, Bogor ini sebenarnya udah ada, karena kita mau praktekkan di luar Bogor dulu. Hmm. Kecuali nanti di website yang untuk yang apa namanya belajar ini di website yang teman usaha biz ID ya teman-teman. Jadi nanti mungkin Pak Akmal untuk wilayah saya akan kasih untuk daerah Tangerang belum ada ya. Pak Oh Maulana ya. eh, untuk daerah Cikarang ya, untuk daerah timur atau Kerawang atau yang Siap, dekat sini boleh ke Cianjur. siap, siap. Siap aja ya, karena nanti Ya. ini kan untuk praktek 200 yang pertama ini emang satu satu wilayah dulu dengan berbagai kombinasi kata kunci. Nanti kata kuncinya udah saya siapkan supaya teman-teman mencapai angka 200-nya itu cepat. Ya Pak. Siap. Pak Nanti mau nanya kalau misalkan ada kelas offline nggak ya, maksudnya gitu? offline nanti ada Pak. Eh, Nanti saya juga akan offline juga untuk materi pendalamannya Pak. Bukan materi yang sekarang ini, karena perlu materi pendalaman ini biar teman-teman juga melihatnya itu jangka panjang gitu. Bukan hanya sekarang materi yang hari ini. Kalau materi ini sih cukup sederhana banget gitu loh, Pak. Iya Pak. Nanti saya akan atur waktunya ya dengan tim yang lain karena
materi pendalaman ini yang tadi minggu kedua sampai keempat, termasuk minggu sampai minggu ke-8 akan dibahas ya, lebih lebih detailnya gitu. Di pertemuan offline akan jauh lebih cepat juga memahaminya. Oke, siap. Ya. Nah, untuk nanti untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ini mungkin saya akan menjadwalkan sebulan itu 2 kali untuk offline-nya. Iya, betul, Pak. Soalnya saya juga kan deket juga kan ke Bojonggede itu. Ya, Oh ya, saya juga. siap. Yang Iya. Pak Iqmal ya. Ya, Pak. Pak, maaf saya mau izin tanya terkait sama ini alat ya. Saya kan belum punya laptop. Gimana ya, Pak? Untuk Belum punya depan. laptop. Kalau di daerah ada ini nggak sih rental? Oh, kayak warnet gitu ya, Pak? Iya, maksudnya tempat kalau ngerental laptop atau ngerental ini eh, itu bisa juga, tinggal siapin Ya, flash disk. sebetulnya gini Pak, saya punya komputer, tapi sekarang udah dijual gitu loh Pak, PC-nya tuh. Ya tinggal monitornya aja. Oh gitu. Ya, Ya sedikit ini aja teman, mudah-mudahan Pak Iqmal eh, ada jalan keluarnya ya Pak. ya Biasanya Pak. saat mendesak itu dikasih kekuatan untuk bisa menyelesaikan sehingga apa yang menjadi ininya bisa selesai gitu. Insya Allah dah gitu. Ya, ya Mas Iqmal karena biar langsung praktek. Oh iya, Nah, jadi Mas Iqmal di daerah yang barat, Mas Maulana di daerah timur ya wilayahnya. Karena nanti kedepannya itu minimal ada 3 kabupaten. Jadi dari yang total yang 1.200 itu tiga kabupaten. Nanti kita akan sharing di minggu-minggu berikutnya aja untuk strateginya karena nanti kita lebih banyak bicara strategi sebetulnya dibandingkan teknis. Kalau teknis sih cepat aja. baik Oke, Pak. siap, Pak. Paling ini Pak minta nomor Bapak gitu ya. Siapa tahu saya mau sekalian main, sekalian sharing gitu bagaimana Oh memperdalam ya, gitu. Eh, siap Pak, siap. Nanti kita insya Allah lah ketemuan di daerah Bogor juga nggak apa-apa gitu. Mana yang terdekat aja nanti. Atau mau Iya ke Pak. di kantor aja Bapak gitu. Di kantor boleh. Ya nanti di kantor kita akan ketemu nanti di kantor. Siap, siapa? Eh, Minggu depannya saya siapkan di kantor. Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu ya. Oh, Oke. ya baik Pak. Ya Pak Iqmal maupun Pak Maulana. Saya akan undang yang lain juga karena sudah lama juga kita tidak offline gitu untuk apa pendalaman. Dan Mas Maulana langsung praktek nanti ya. Nanti akan di-share. Oh ya, catat aja nanti aja di ini. Oh ya, Pateja ya harusnya lewat Pateja ini. Oke, nanti nanti hubungin Pateja ya. Nanti saya akan kasih tahu ke Pateja nomor nomor telepon saya ya. Oh, oke. Kalau Jadi ini saya saya mintanya ke kalau Pak ini di Teja, dekat Bapak. soalnya nggak enak kalau di dekat. Oke, siap, siap, Bapak. Ya, Ya nanti kebetulan hubungin Pak. enak. Ya kebetulan enak juga sih Pak, jadi deket juga saya kan. Ya, baik Pak Maulana. Siap, siap. Ah, oke, ini udah jam 14.45 menjelang asar ya. Mungkin kita ketemu lagi eh, nanti nanti Japri ya setelah ini atau saya tulis di sini ya. Sorry sorry ditulis sini teman-teman. Ya dipesan aja Pak, itu ada pesan. Sudah bisa dicatat ya. Oh iya Pak. Oke, saya tutup dulu ininya share ininya sama saya tutup juga ininya apa amannya. Mungkin itu aja ya kalau
nanti saya akan selanjutnya udah catat semua ya nomor telepon saya ya. Ya Pak, udah. Oke, nanti setelah ini bisa japri ya. Oke, terima kasih Pak Iqmal, Pak Maulana. Sampai ketemu di minggu depan ya. Ya Pak. Kita akan Terima bahas kasih Pak. materi-materi berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.